Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 30 ayat 1, firman Tuhan menyatakan, ketika dilihat Rahel bahwa dia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah dia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Sahabat semua, kisah dalam Kejadian 30 ayat 1 hingga 21 memperlihatkan drama keluarga yang penuh dengan kecemburuan, persaingan, dan keputusasaan. Tapi di sebalik semua ini, kita juga melihat kasih karunia Tuhan yang bekerja walaupun di tengah kelemahan manusia. Pasal ini bermula dengan Rahel iri hati kepada kakaknya Lea, karena Lea telah melahirkan anak-anak bagi Yakub, sedangkan dia sendiri mandul. Maka Rahel berkata kepada suaminya, berilah aku anak, kalau tidak aku mati. Ayat yang pertama. Rahel bukan hanya merindukan anak, dia merasa tidak berharga tanpa anak. Bahkan dia meletakkan tekanan kepada Yakub seolah-olah suaminya boleh menyelesaikan masalahnya. Yakub menjawab dengan marah, akukah ganti Allah yang menghalang engkau daripada beranak? Berapa kali dalam hidup kita merasa tidak puas karena orang lain memiliki apa yang kita tidak ada. Kerjaya yang lebih baik, keluarga yang lebih bahagia, pelayanan yang lebih berhasil. Kecemburuan merosakkan hati kita dan menjauhkan kita dari rasa syukur. Kita perlu belajar membezakan antara keinginan yang sehat dan kecemburuan yang membinasakan. Daripada berdoa dan menyerah kepada Tuhan, Rahel memilih untuk bersaing. Rahel seperti neneknya Sarah dahulu, memberikan hamba perempuannya Bilha kepada Yakub supaya dia boleh memiliki anak melalui orang lain. Tindakan ini adalah cobaan mengatur janji Tuhan dengan kekuatan manusia. Dan tidak lama kemudian, Lea juga melakukan perkara yang sama, memberikan hamba perempuannya Zilpah untuk mendapatkan lebih banyak anak. Kini perkawinan Yakub menjadi medan persaingan antara dua wanita yang masing-masing tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Kita seringkali melakukan perkara yang sama. Bila kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan, kita mulai mencari jalan sendiri, memanipulasi situasi, dan membuat keputusan berdasarkan tekanan emosi. Tetapi keputusan yang lahir dari keinginan daging jarang membawa damai. Tuhan mahu kita menyerah, bukan mengatur. Bila kita coba menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya terperangkap dalam kekacauan buatan kita sendiri. Kita sampai kebahagiaan yang aneh dan menyedihkan. Ruben, anak Lea, membawa dudaim, sejenis tumbuhan yang dipercayai dapat meningkatkan kesuburan. Rahel meminta tumbuhan itu, dan sebagai balasan Lea diberi kesempatan tidur dengan Yakub. Semuanya menjadi perdagangan dan tawar-menawar, seolah-olah kasih dan kehidupan keluarga boleh dibeli. Namun dalam semua ini Tuhan tetap bekerja. Lea mengandung lagi dan melahirkan dua anak, Isakar dan Zebulon, dan seorang anak perempuan, Dina. Kadang-kadang hidup kita penuh kekacauan. Motif kita mungkin bercampur. Keputusan kita kadang bukan hasil doa, tapi tekanan. Namun Tuhan tetap bekerja. Dia tidak menunggu kita sempurna untuk berkarya.
Dia setia walaupun kita gagal memahami kehendaknya dengan sepenuhnya. Ini tidak bermakna kita boleh bertindak sesuka hati, tetapi ini menunjukkan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita rumuskan pelajaran penting daripada Kejadian 30 ayat 1 hingga 21. Pertama, iri hati dan persaingan tidak pernah membawa damai. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Kedua, jangan coba menjadi Tuhan dalam hidup sendiri. Penantian dalam doa lebih kuat daripada manipulasi yang cepat. Ketiga, kasih manusia tidak boleh menggantikan kasih Tuhan. Jangan mencari harga diri Anda dari manusia, carilah dalam Tuhan. Dan keempat, Tuhan tetap bekerja dalam kekacauan kita. Kasih karunia-Nya tidak bergantung kepada kesempurnaan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sedang bergumul seperti Rahel, menantikan jawaban doa yang belum datang. Atau seperti Lia, Anda merasa selalu dibandingkan dan kurang dihargai. Atau seperti Yakub, tersepit dalam konflik dan tekanan yang Anda tidak pilih. Ingatlah, Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan tetap bekerja. Bukan kekacauan kita yang menentukan masa depan kita, tetapi kesetiaan Tuhan. Jangan biarkan kecemburuan, persaingan, dan ketidaksabaran memimpin hidup kita. Serahkan kepada Tuhan dan lihat bagaimana Dia bekerja, bahkan dalam situasi yang paling rumit sekalipun. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.